Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat barokah bagi kita semua. Dan semoga COVID-19 segera hilang dari bumi ini dan tidak pernah kembali lagi. Dan kita dapat bertemu di sekolah seperti biasanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas materi tentang gambar model. Karena memang gambar model adalah pelajaran seni budaya yang lumayan banyak materinya di kelas 8 ini. Pada pertemuan kemarin, kita telah membahas apa itu gambar model. Alat dan bahannya apa saja, lalu fungsi dari gambar model itu apa. Kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik atau cara-cara menggambar yang ada pada gambar model. Untuk materi teknik gambar model, kalian bisa perhatikan pembelajaran berikut ini. Pertama-tama kita bahas teknik dulu ya. Apa toh itu teknik? Nah, teknik secara singkat, teknik dapat diartikan sebagai metode, cara, ataupun langkah-langkah yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dimiliki oleh manusia. Menurut sebagian ahli, manusia pada dasarnya telah dibekali dengan kemampuan teknik sejak lahir, bahkan jauh sebelum istilah teknik ditemukan. Nah, di sini maksudnya, jika dikaitkan dengan cara menggambar, nah, berarti ini termasuk langkah-langkah atau tata cara menggambar. Berarti kalau langkah atau tata cara, nah, ada bermacam cara. Nah, sudah paham ya? Untuk teknik menggambar model yang pertama, di sini ada teknik arsir. Teknik arsir menggambar arsir lebih menekankan pada kekuatan garis atau stroke. Dilakukan berulang-ulang secara sejajar maupun tumpang tindih atau berpotongan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesan gelap terang, ya. Kalian bisa melihat contoh teknik arsir di bawah ini. Itu ada gambar sepatu. Nah, yang ada garis tebalnya itu namanya arsiran. Jika semakin banyak arsiran atau semakin tebal, itu akan memberi efek gelap. Dan semakin tipis arsiran atau bahkan tidak ada arsiran sama sekali, itu memberi efek terang. Nah, jika dipadukan, akhirnya menjadi efek 3 dimensi, seperti gambar yang kalian lihat ini. Seperti gambar sepatu ini. Nah, ini berawal dari arsiran pensil. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh dari teknik arsir. Kalian bisa melihatnya ya. Ini arsiran harus satu arah, seperti garis-garis gitu ya. Ada yang ditumpuk, ada yang cuma satu arah. Nah, kalian bisa lihat contoh tersebut. Ini namanya teknik arsir. Selanjutnya ada teknik dusel atau gosok. Nah, sesuai namanya ya, teknik ini adalah teknik menggambar menggunakan bantuan kapas atau alat khusus
yang berupa gulungan kertas atau bentuknya mirip pensil. Bahkan jari-jari kita pun dapat digunakan untuk teknik menggambar yang satu ini. Nah, kita selain bisa menggunakan alat yang ujungnya tumpul atau lembut, ya, kita juga bisa menggunakan jari. Teknik ini digosok-gosok. Setelah diarsir, baru arsirannya itu kita gosok atau kita haluskan. Nah, cara menghaluskannya dengan gimana? Dengan cara digosok. Seperti contoh yang ada di bawah ini. Nah, kalian bisa melihat di situ ada gambar bunga, itu kesannya seperti gosokan. Nanti hasilnya seperti sebuah bayangan dan menyerupai bentuk 3 dimensi. Seperti contoh berikut ini. Selanjutnya ada teknik blok atau siluet. Nah, teknik ini lebih menekankan pada perwujudan karakter objek. Dengan hanya melihat siluetnya saja, kita bisa menebak bentuk dari objek tersebut. Nah, seperti contoh ini ya. Ini adalah gambar singa. Padahal gelap, hitam. Karena apa? Ngeblok dan sesuai dengan bentuk gambar atau wujud aslinya. Nah, ini namanya teknik siluet. Seperti bayangan ketika kita di pantai dan matahari mulai tenggelam. Nah, kita bertentangan dengan arah matahari atau kita melawan matahari. Di depan ada objek. Nah, itu nanti objek itu akhirnya menjadi hitam. Nah, itu namanya teknik blok atau siluet. Seperti contoh berikut ini. Selanjutnya ada teknik titik atau pointillis atau pointillisme. Teknik menggambar ini menitik beratkan pada penggunaan titik atau dot untuk membentuk gambar. Kerapatan penyusunan titik-titik adalah untuk menentukan gelap terang dari suatu objek agar tampak pejal atau kesan 3 dimensi. Ya, paham ya? Maksudnya adalah gambar dengan titik-titik. Nah, ini namanya teknik titik atau teknik pointillis. Semakin rapat titiknya, itu nanti akan menjadi semakin hitam. Nah, hitam itulah yang menjadi bayangan suatu benda. Nah, akhirnya menjadi bentuk 3 dimensi. Seperti contoh gambar bola ini, lingkaran ini. Nah, kalian bisa melihatnya ya. Nah, seperti itu. Seperti contoh berikut ini. Selanjutnya yang terakhir ada teknik akuarel atau transparan. Teknik menggambar ini menggunakan media basah supaya menghasilkan warna yang transparan. Nah, untuk teknik ini alat yang digunakan biasanya berbahan dasar air dan banyak airnya. Nah, contohnya untuk teknik ini cat yang dipakai adalah cat air sama cat poster, kebanyakan seperti itu. Karena apa? Jika kita menggunakan itu, hasilnya nanti akan tembus atau transparan. Seperti contoh gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar wanita, ya, rambutnya itu ada warna merah dan biru. Nah, jika kita menorehkan warna di atasnya, itu nanti akan menyatu dan masih terlihat bagian bawahnya, seperti contoh gambar ini. Nah, akhirnya seperti plastik, memberi efek seperti plastik atau tembus pandang. Seperti contoh berikut ini. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang teknik-teknik gambar model yang harus kalian pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung japri lewat WA. Untuk tugas masih melanjutkan yang kemarin, yang belum mengerjakan segera dikerjakan. Saya tunggu hingga minggu depan saat tugas yang kedua saya berikan. Terus tetap semangat belajar, walaupun belajar jarak jauh memang tak semudah air yang jatuh, tetapi belajar jarak jauh mampu menumbuhkan rindu yang utuh. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita
baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.